Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bisma Komasda Karisma. Saya akan menjelaskan makalah tentang sejarah perkembangan sistem telekomunikasi. Yaitu pertama, manusia sebagai makhluk sosial selalu memerlukan interaksi antar sesama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hubungan itu terjalin melalui proses komunikasi, berbincang-bincang, berkirim surat, ataupun menelepon merupakan bentuk-bentuk komunikasi. Melakukan komunikasi berarti melakukan pertukaran informasi. Kentongan lonceng adalah contoh peralatan komunikasi tradisional pada zaman dahulu. Kentongan dan lonceng adalah contoh peralatan komunikasi tradisional. Pada dasarnya teknologi di dunia semakin hari semakin canggih dan berkembang. Tanpa adanya komunikasi, dunia akan gelap dengan informasi yang telah ada dan peralatan komunikasi tradisional mulai tergeser, perannya akan diganti dengan sistem telekomunikasi dengan modern atau mengikuti perkembangan zaman. Untuk mengkaji lebih dalam perkembangan teknologi informasi, maka perlu dipahami mendalam sejarah teknologi informasi untuk mendapatkan keutuhan ilmu dan pengetahuan tentang teknologi informasi. Rumusan masalah bagaimana sejarah dan perkembangan telekomunikasi dari masa lampau sampai masa sekarang. Untuk mengetahuinya, sejarah dan perkembangan telekomunikasi dari masa lampau sampai masa sekarang yaitu sejak zaman dahulu manusia telah menciptakan berbagai alat untuk melakukan komunikasi, khususnya media komunikasi jarak jauh untuk mendapatkan informasi atau tujuan lainnya tanpa perlu mendatangi langsung ke tempat tujuan. Untuk mengetahui informasi tersebut, sejarah perkembangan komunikasi terus mengalami perubahan di setiap masa, mulai zaman prasejarah hingga era modern seperti ini. Pada masa prasejarah, sebelum 3000 sebelum Masehi, sejak manusia diciptakan di muka bumi, manusia sudah mulai mencoba berkomunikasi dengan simbol-simbol dan isyarat. Mereka hanya mampu berkomunikasi dengan suara, dengan dengungan atau isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi. Pada zaman prasejarah, manusia mendokumentasikan informasi dalam bentuk tulisan maupun ukiran, baik dalam bentuk simbol maupun gambar. Alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang serta kulit dari binatang, serta isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Pada masa 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi, untuk pertama kalinya tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata atau kalimat dan bahasa. Pada zaman 2900 sebelum Masehi, pengguna huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Perkembangan pada masa modern. Pada masa 1400 Masehi sampai dengan sekarang, pada masa ini terjadi kemajuan yang cukup berarti pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut perkembangan yang terjadi selama modern. Perkembangan alat TIK di masa modern. Pada tahun 1455 Masehi, Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak yang menggunakan plat huruf dari besi yang dibingkai menjadi kayu yang dapat diganti-ganti. Lalu pada era tahun 1830 Masehi, Augusta Ladybrandt menuliskan program komputer yang pertama bekerja sama dengan Carl Babbage menggunakan ide mesin analog. Terus sampai perkembangan zaman tersebut, telekomunikasi pada saat
ini telah menggunakan software internet dengan berbagai aplikasi seperti e-commerce, e-learning, video conference, Egometer, Google dan sebaliknya. Hardware telekomunikasi, jaringan telekomunikasi baik dari yang berbasis kabel maupun wireless sudah memiliki kecepatan sangat tinggi hingga megabit per detik di negara-negara maju. Pengaksesan data dari benua lain memiliki kecepatan hampir sama dengan pengaksesan data dari hard disk. Dengan demikian, dengan multimedia, teks, suara, gambar, dan video sudah bisa dikirimkan melalui internet. Sebagai negara yang sudah menggunakan teknologi Voice over Internet Protocol atau VoIP yang memungkinkan komunikasi suara sudah melalui jaringan internet. Hal ini membuat biaya telekomunikasi menjadi semakin murah. Komputer yang berukuran sangat kecil dan terintegrasi dengan handphone sudah umum digunakan. Terjadi konvergensi antara telekomunikasi berbasis suara dengan data-data lainnya yang seperti teks, gambar, dan video. Kesimpulan, teknologi merupakan sebuah media penghubung antara seseorang dengan orang lain secara langsung tanpa harus bertatap muka. Dari masa ke masa, semua peralatan teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik dan lebih maju dan juga lebih canggih. Memudahkan manusia dalam bekerja, memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Telekomunikasi membuat jarak komunikasi akan terasa lebih dekat, informasi yang kita dapat terasa lebih banyak dengan bantuan peralatan telekomunikasi. Kita sebagai generasi penerus bangsa sebaiknya mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang dan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sekian makalah dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.